berdasarkan pengalaman Bapak untuk perbankan ini kan kalau kita lihat langsung nih, saya nggak tahu apakah dalam proses pelayanan kepada customer atau nasabah itu ada pelatihan-pelatihan yang disimulasikan, jadi kayak role play-nya gitu ya. Ya ada role play-nya, apakah ada seperti itu? Kalau misalnya ada, apakah itu bisa kita masukkan ke dalam online training, atau kalau misalnya memang tidak ada seperti itu, nah kami membutuhkan training seperti itu, Pak. Kalau misalnya di BRI nggak ada, bagaimana pendapat Bapak atau saran Bapak terhadap kebutuhan kami sendiri yang kami itu ada butuh role play ya, Pak ya, role play untuk melakukan simulasi lah ya, bagaimana secara langsung berhadapan menghadapi situasi customer. Nah, yang seperti itu kira-kira bagaimana? Ditangkap Pak Boy. Ya, thank you Pak. Silakan. Makasih Pak Boy. Jadi bagaimana membuat suatu role play di pendidikan online, Pak ya? Untuk saat ini, untuk simulasi atau role play misalnya di customer service, itu kan kalau saya menilai itu di low level of thinking itu. Jadi mulai dia mengingat, mengerti, dan mengaplikasikan. Nah, ini bisa kita bantu dengan smart content sebenarnya. Misalnya kita kasih tutorial. Dan simulasinya, sayangnya memang ini belum berkembang dengan luar biasa karena metaverse vendornya itu masih sangat-sangat terbatas. Saya lagi bergerak ke sana untuk bisa melakukan simulasi secara virtual dengan VR, Pak. Dengan VR, jadi sekarang ini dengan keterbatasan pandemi ini memang kita nggak bisa ngumpulin orang banyak, sehingga yang kita buat adalah tutorial-tutorial dengan smart content tadi, ada video, tutorial, kemudian infografis dan sebagainya. Dan untuk yang simulasinya, jawaban saya adalah saya masih berjuang di VR untuk bisa membuat metaverse supaya bisa berinteraksi secara virtual. Karena jumlahnya cabang saya aja total kita punya outlet itu sekitar hampir 10.000 sekarang. Kalau kebayangkan kalau misalnya harus ngumpulin orang sebanyak apa gitu. Nah, makasih Pak. Smart content. Jadi kalau untuk boleh tanya lagi ya Pak ya. Kalau jadi artinya untuk mengantisipasi kebutuhan itu artinya ada video-video aja ya Pak ya. Cuma kadang-kadang kan video kan kita ingin melakukan koreksi terhadap hal-hal yang telah dilakukan. Seringkali kita mendapatkan komplain dari customer bahwa wah kok nggak sama sih dengan yang di sana, bicara mereka handling kita. Nah, ini yang menjadi kegelisahan kita juga, padahal kita juga sudah menggunakan learning management system, tapi kok kita melihat akhirnya kita putuskan, ya udahlah, kamu datanglah ke kota itu, coba lihat lagi, terus lakukan simulasi lagi, langsung direct dan coba lakukan perbaikan. Nah, ini kita masih ada kendala. Nah, kira-kira ada saran nggak yang lebih efektif gitu? Salah satunya adalah konten yang kita siapkan adalah harus yang terupdate, Pak. Dan ini kemudian juga fungsi dari leadership dari supervisornya, kemudian pemimpin cabangnya dan sebagainya itu yang harus mengawal. Karena pendidikan atau training yang sudah disiapin nggak akan begitu efektif kalau tidak ada monitoring dari atasan, tidak ada dukungan dari atasannya. Dan dari training center sendiri pun mereka harus menyiapkan materi yang benar-benar work gitu ya. Artinya mudah dimengerti, kemudian juga terbaru, yang paling aktual dan terupdate. Paling maksimalnya di sana, Pak. Memang kendalanya adalah simulasi, saya akuin bagaimana kita menciptakan interaksi sosial di saat pandemi seperti ini. Dan teknologi VR sebenarnya sangat memungkinkan itu bisa dilakukan, Pak. Kami juga lagi bergerak ke sana, Pak. Oke Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Boy. Terima kasih Pak Boy. Terima kasih banyak. Pak Andreas masih ada satu pertanyaan terkait metaverse dari Ibu Titin. Pertanyaannya, bagaimana Pak Andreas yang punya ide metaverse ini bisa meyakinkan manajemen dan didukung manajemen? Dan memang metaverse ini sesuatu yang baru dan saya masih terus gali, dan salah satunya adalah mimpi saya gambarkan di dalam video itu. Dan konsep-konsep ini saya presentasikan ke CEO saya. Bahkan saya pernah bikin satu webinar, pesertanya dalam metaverse,
pembicaranya Pak Dirut juga ada dalam metaverse. Jadi ketika kita pengen mendorong satu ide itu muncul, itu ke orang yang nomor satu kalau bisa. Jadi kita harus bisa meyakinkan orang nomor satu sehingga orang nomor satu ini itu juga bisa menjadi influencer gitu ya, buat project ini bisa berjalan. Dan saya yakin dengan metaverse ini akan banyak sekali biaya-biaya yang bisa di-cut dan cakupannya itu akan semakin luas. Memang saat ini masih sangat-sangat jarang provider yang bisa menyiapkan itu, dan juga infrastrukturnya nggak murah. Oculus itu kan paling murah itu sekitar 5 jutaan. Bisa kebayang kalau kita sebar ke semuanya. Dan itu masih berproses, dan saya yakin ke depannya akan semakin murah dan semakin murah. Dan internet masa depan itu adalah metaverse kelihatannya. Luar biasa. Iya, terima kasih. Tadi jadi presentasikan kepada top management. Kalau bisa orang nomor satu, yakinkan barangkali dengan contoh sehingga mereka yakin. Masih ada kesempatan, saya tunggu. Nah, sambil menunggu Pak Andreas, di BRI kemarin ada satu presentasi dari sama-sama sejenis learning officer dari Pegadaian. Di Pegadaian sudah diterapkan, sudah berubah dari LMS menjadi LXP juga. Dan salah satu fitur dari LXP ini mempunyai channel ke MOOC, termasuk ke Udemy, ke Coursera. Kalau di lokal itu ada namanya studi ilmu gitu ya. Apakah di BRI juga punya gitu? Audiens peserta bisa memilih materi yang disediakan di Udemy. Ya, Pak Erlando, makasih pertanyaannya. Tentunya kita perlu berkolaborasi, Pak. Saat ini saya udah punya beberapa akses baik lokal maupun internasional seperti LinkedIn Learning, Udemy, Coursera, kemudian ada GoFluent, kemudian juga di lokal kita Kubisa dan beberapa nama lain seperti Ruang Guru itu punya platform juga. Tentunya kolaborasi itu menjadi sangat penting karena kalau kita bikin sendiri nggak punya waktu, kita lama-lama kita ketinggalan malah. Jadi kolaborasi adalah hal yang paling tepat di zaman seperti ini yang ilmu pengetahuan itu berkembang sangat-sangat cepat dan dinamis, Pak. Iya, baik. Oke, berarti mirip-mirip juga ya. Bapak dan Ibu silakan, waktu masih tersedia kurang lebih 5 menit ya. Di ruangan ini ada sekitar 30 orang. Saya mau sapa. Tadi Pak Agus sudah ya. Dari kereta api barangkali Pak Gun-Gun dari kemarin ini ikut. Pak Erlando, bisa nggak saya tanya lagi Pak Erlando? Pak Boy ya, silakan Pak Boy. Ya, mari. Pak Andreas, jadi sharing mungkin bisa sharing pengalaman Pak ya dari perbankan. Hal yang paling sulit sekarang ini dalam proses di bidang Bapak ini terhadap karyawan itu hal apa Pak yang sampai saat ini Bapak tuh masih gemes gitu ya, kok ini belum bisa. Jadi kadang-kadang kan orang dirubah itu susah ya Pak ya. Orang itu susah dirubah. Bagaimana mengubah tanpa mereka sadar bahwa dia sedang dirubah gitu. Ini kita mengalami situasi yang kita tahu lah ya bahwa orang itu tidak akan mau dirubah, tapi dia akan mau berubah. Nah, pengalaman Bapak merubah orang tanpa dia sadari bahwa dia dirubah, nah itu bagaimana kira-kira? Thanks, Pak. Jadi memang mungkin yang dialami oleh Pak Boy dengan saya yakin sama, Pak. Jadi bagaimana kita bisa mendorong orang tuh mau belajar terus ya, Pak. Bagaimana orang tuh bisa meningkatkan capability building-nya, kapabilitasnya dia, sehingga dia itu kerjanya lebih bagus, lebih produktif, kurang lebih kayak gitu sepertinya Pak. Jadi memang setiap hari itu yang saya pertanyakan ke diri saya ketika saya menjabat sebagai Chief Learning Officer di BRI, itu tiga tantangan itu Pak. Yang pertama, gimana caranya saya itu bikin training atau pendidikan itu harus menarik. Kalau nggak menarik pasti orang nggak mau. Gimana caranya saya mendeliver knowledge itu menjawab tantangan kerjaannya. Kalau dia nggak nyambung sama kerjaannya, dia nggak akan peduli. Kemudian yang ketiga adalah dia juga nggak akan peduli kalau apa yang kita sampaikan itu nggak nyambung sama aspirasi dia kepengennya apa. Jadi 3 hal ini yang saya pertanyakan diri saya itu setiap hari. Yang saya deliver itu apakah menjawab 3 hal ini?
Jadi itulah yang harus terus berkecamuk di seorang Chief Learning Officer atau penggiat-penggiat dunia pendidikan. Dan ini continuous learning culture nggak hanya di kita, bahkan di luar negeri pun masalahnya juga akan sama gitu. Ketika mesin sudah terotomasi, orang harus punya pekerjaan yang harus di reskill atau di upskill kapabilitasnya. Jadi tantangan ini harus kita pikirkan bagaimana 3 hal tadi. Menarik dulu, kemudian ngejawab apa yang menjadi tantangan pekerjaannya, kemudian bantu nggak sih ke aspirasi dia pengen jadi apa ke depannya. Kurang lebih kayak gitu, Pak Boy. Apa pakai survei kecil-kecilan gitu atau apa gitu? Ya, Pak. Jadi kita lakukan evaluasi seperti Kirkpatrick yang level 1 sampai level 4 itu kita gunakan. Termasuk juga saya sekarang ini dalam proses memasang sensor, Pak. Jadi nggak berdasarkan survei lagi, harusnya dengan aktivitas dia di platform kita itu kebaca preferensinya apa. Jadi ke depan itu kan personalized learning ya. Orang butuhnya apa sesuai dengan kebutuhannya gitu loh. Jadi sensor-sensor itu sedang saya tanam sehingga kita punya data analytics yang bisa mereferensikan atau bisa menganalisis ini orang tepatnya harus diarahkan kemana gitu loh, Pak.